Oleh karena itu ketika manusia cuma satu, yaitu Adam, ada siapa di sulbinya Adam? Ada seluruh manusia. Seluruh manusia yang akan menghuni bumi ini ada di sulbinya Adam. Maka kan diusap oleh Allah. Diusap oleh Allah dengan tangannya yang mulia. Allah mengusap punggung Adam, sulbinya. Dan Allah mengatakan, ini anak cucumu yang akan masuk surga. Lalu Allah mengusap lagi, ini anak cucumu yang akan masuk neraka. Ya, semuanya. Nah, ketika kita sudah masuk ke dalam rahim ibu kita, sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 30 hari, 31, 32, 40, masih berupa nutfah. Dari detik pertama, hari pertama sampai hari ke-40 masih berupa nutfah. 41, 42, 43 berubah menjadi segumpal darah. Segumpal darah sampai 40 hari kedua. Berarti 80 hari kira-kira. Berubah lagi menjadi segumpal daging, kemudian tulang belulang, dan terus pas 120 hari Allah tiupkan roh, hiduplah kita. Berarti 119 hari, 108 belum ada kehidupan, mati. Loh, kok bergerak? Nggak masalah. Apakah yang tidak punya roh tidak mungkin bergerak? Pohon-pohon punya roh apa tidak? Tidak ada. Yang punya roh cuma 2, manusia dan hewan. Kita bicara yang kelihatan ya. Pohon tidak punya roh, tapi bisa bergerak. Dari kecil membesar, membesar. Oleh karena itu orang-orang kufar yang tidak tahu tentang roh akan menyamakan manusia makhluk hidup, hewan makhluk hidup, tumbuhan makhluk hidup. Islam tidak. Islam mengatakan manusia makhluk hidup, hewan makhluk hidup, bernyawa, tidak boleh digambar. Tumbuhan bukan makhluk hidup, nggak ada nyawanya. Bahwa dia hidup dari kecil membesar, iya, tapi dia bernyawa tidak. Maka bolehkah dilukis? Boleh, karena nggak ada nyawa. Orang kafir nggak tahu, karena roh itu gaib. Roh gaib. Adakah sampai hari ini teori atau ilmu tentang roh? Ya, biar roh itu betah di badan, ya, maka sering-sering makan buah-buahan. Biar roh itu nggak cepat lepas dari badan. Nggak ada teori seperti itu. Ya, yang ada gimana supaya jantung berdenyut normal, ginjal normal, makan buah ini, makan buah itu, makan protein segala macam. Roh belum dibahas. Padahal yang menyebabkan orang mati bukan jantung berhenti, bukan ginjal tidak berfungsi, bukan darah tidak mengalir, tapi roh lepas dari jasad. Maka berapa banyak kita saksikan darah sudah berhenti, dingin, jantung sudah tidak berdetak lagi, tapi roh belum diambil oleh Allah. Akhirnya jantung bergerak lagi, darah mengalir lagi, dan seterusnya. Belum mati, atau istilah mereka mati suri. Istilah kita belum mati. Mati itu roh lepas dari jasad. Adakah roh yang sudah dilepas balikin lagi? Salah ambil, mestinya bukan si fulan ini, si fulan namanya aja mirip-mirip, alamatnya berdekatan, nggak ada. Malaikat bisa salah teknis seperti itu? Nggak ada. Canggih luar biasa para malaikat, tidak ada yang keliru. Ya. Nah, ketika Allah telah tiupkan roh ke jasad kita,
hiduplah kita. Maka para ulama, sebagian ulama, mungkin sebagian kecil ulama, mengatakan menggugurkan bayi sebelum 4 bulan, 120 hari, tidak termasuk membunuh, karena belum ada kehidupan. Ya, ini sebagian atau sebagian kecil pendapat ulama. Ya, tetapi tetap berdosa. Karena apa? Jangankan sudah jadi 4 bulan kurang seminggu, bahkan sebelum jadi terserang. Kita tidak ingin istri kita hamil dengan cara apa misalnya? Vasektomi. Haramkah? Haram. Ya, mendahului kehendak Allah. Tidak boleh. Kecuali sekedar mengeluarkan air mani di luar rahim, sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa sahabat. Ini boleh. Kalau vasektomi kan sudah tidak mungkin hamil lagi. Ini haram. Ya. Sedikit kisah tentang rahim. Ketika ada air mani ayah masuk ke rahim ibu, maka malaikat penjaga rahim akan bertanya kepada Allah, "Ya Allah, mau dijadikan apa tidak?" Kalau Allah bilang jadikan, maka pasti jadi. Kalau Allah mengatakan jangan jadikan, maka akan dikeluarkan dalam bentuk apa? Darah haid. Nah, kita tahu wanita yang mengeluarkan darah haid berarti dia tidak mungkin hamil. Tapi kalau Allah mengatakan jadikan, pasti jadi. Mungkinkah malaikat mengalami kesulitan? Mungkinkah malaikat mau menjadikan itu mengalami kesulitan? Ya Allah, susah ya Allah mau jadikan. Ini ada spiralnya, sulit ini. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dihalang-halangi, dia minum pil KB. Sebelum dia jima, dia minum pil KB. Susah menjadikannya. Mungkinkah? Tidak mungkin. Tidak ada teknologi yang bisa menghalang-halangi kehendak Allah. Tidak ada. Tidak ada. Allah ingin si fulan dan fulanah ini, suami istri, punya anak 7. Allah merencanakan di lauh mahfuz, fulan dan fulanah ini nanti kalau nikah akan punya anak 7. Begitu punya anak 2, dia KB, vasektomi misalnya, maka anaknya cuma 2. Rencana Allah gagal oleh KB si fulan dan fulanah. Sampai mati fulan dan fulanah ini anaknya cuma 2. Mungkinkah? Mungkinkah? Siapa yang mengatakan mungkin, kufur. Berarti dia merendahkan Allah, menghina Allah, mengatakan bahwa Allah tidak berkehendak, bukan maha berkehendak. Berarti dia kufur dengan ayat innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah itu kalau menghendaki sesuatu cukup mengatakan kun, jadilah, maka jadilah apa yang dikehendaki oleh Allah. Tidak mungkin gagal. Ya. Apa yang antum katakan kepada orang yang KB sampai hari ini dan anaknya cuma 2 atau cuma 1? Apa kita bilang? Apa kita bilang? Si fulan dan fulanah banyak sekali di kiri kanan kita pada KB dan anaknya rata-rata 2. Enggak ada yang 3, 4, 5. Apa kita bilang? Kehendak Allah. Allah telah tulis di lauh mahfuz bahwa dia anaknya cuma 2. Bukan cuma anaknya 2 yang ditulis oleh Allah. Apa? Dia KB.
Yang ini pakai pil, yang ini pakai spiral, yang ini pakai itu. Semuanya sudah ditulis oleh Allah. Kan nggak ada yang tidak ditulis. Ya. Nah, kita lanjutkan dengan catatan kedua. Pertanyaan malaikat penjaga rahim tadi, ketika dikatakan jadikan. Malaikat bertanya lagi, laki apa perempuan? Allah jawab. Gitu. Dan seterusnya. Maka malaikat itu lindungi. Nah, pas usia 120 hari, 4 bulan, Allah rinci menjadi, Allah bagi catatannya menjadi 4. Saya kira masyhur hadis ini. Apa 4 itu? Ajal. Ajalnya kapan? Umurnya berapa tahun? Berapa bulan? Berapa hari? Ajal. Ya. 2. Rizkinya berapa? Entah satuannya berapa ya. Apa real, apa dolar, apa rupiah. Allah punya satuan. Berapa? Ya. Dan ajal dengan rizki ini pasti pas sinkron. Ya. Kan Allah memberikan rizki. Rizkinya misalnya 1 miliar, ya, udah dikasih, ya, 1 juta, 2 juta, 100 juta, tinggal 100 juta, 90 juta, 50 juta misalnya, ya, 10 juta, 5 juta, ya. Habis nih, ya, udah nggak ada rezeki dia, kan udah tulis. Lihat ajalnya, lah ajalnya masih 10 tahun lagi nih, ya. Itu kan nggak sinkron, ya. Ajal sudah habis, dilihat catatan ajal masih 10 tahun lagi. Ini pakai rezeki siapa ini? Nggak mungkin. Atau sebaliknya, ajal sudah nyampe ini, menurut catatan 1 Januari 2015, sudah kan pas ini. Lihat rezekinya, lah masih 200 juta lagi, belum dia terima. Ini pun nggak mungkin. Jadi pas. Tidak mungkin ada orang mati sebelum rizkinya habis dia terima. Pas banget, luar biasa. Allah Rabbul Alamin. Berapa banyak kita nggak pas, ya? Orang pemborong, tukang sudah kawakan puluhan tahun, kadang-kadang masih nyisa 3 semen, ya kan? 1 sak semen, ada atau kurang. Itulah orang-orang kadang-kadang makan aja nggak pas, kan? Ambil nasi segini, lauk segini, ya. Nasi habis, lauk masih ada, ya kan? Nambah nasi lagi, ya. Lauk habis, nasi masih ada, nambah lauk lagi, ya. Itu makan doang. Kita betapa bodohnya, ya. Allah Rabbul Alamin. Entah berapa triliun manusia yang pernah hidup, yang sedang hidup, yang akan hidup, semuanya dipas. Rizki dan umur pas. Tidak ada yang tidak pas sedikit pun. Inilah Rabbuna, Rabbul Alamin. Ya. Nah, ajal, rizki, apa lagi? Jodoh masuk ke rizki. Tidak ada di hadis Nabi itu jodoh. Jodoh itu masuk rizki. Antum baru ngamar sekali langsung diterima. Padahal yang antum lamar cantik. Banyak dilamar orang pada ditolak. Antum lamar sekali diterima. Padahal antum cuma lulusan SMA misalnya. Rizki bukan? Rizki, ya. Antum nador 40 kali nggak jadi-jadi, tolak mulu. Belum rizki. Jodoh bagian dari rizki. Maka nggak ada kata-kata jodoh, nggak ada. Yang ada ajal,
rizki. Yang ketiga, amal. Amal kita ini, sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, sudah ditulis. Terakhir satu lagi, bahagia atau celaka. Ya. Imam Syafi'i misalnya, insya Allah ditulis sebagai bahagia. Ya. Imam Hambali, Imam Bukhari, insya Allah, kita tidak mendahului ya, insya Allah mudah-mudahan termasuk ditulis bahagia. Berbeda dengan Abu Jahal, Abu Lahab, ketika masih di rahim ibunya, Allah tulis sebagai celaka. Fir'aun, Namrud, Qarun, ketika masih bayi, ketika masih di rahim ibunya, Allah telah tulis sebagai celaka. Syakiyun, bukan sa'idun. Ya. Nah, kenapa diulang? Bukankah sudah ada catatan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi? Kenapa diulang lagi? Di sini ada hikmah yang boleh kita ambil, bahkan harus kita ambil. Apa sifat catatan pertama? Sifat catatan pertama, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sifat catatannya adalah rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan tinta sudah kering. Adakah perubahan? Gimana mau berubah? Pena sudah diangkat, tinta sudah kering. Ya. Ini tidak bertentangan dengan sabda Nabi bahwa aku sampai ke Sidratul Muntaha dan aku mendengar deritan pena, seolah pena itu masih menulis. Bukan, ya, tulisan sudah selesai. Ya. Para ulama memahami, seandainya pena masih menulis, Nabi di situ tuh beliau mendengar deritan penanya itu. Berarti dekat sekali. Ya. Dan tidak ada yang mencapai tempat tersebut kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Hamalatul Arsh, malaikat pemikul Arsh. Selain itu tidak ada, termasuk Jibril. Jibril tidak sampai ke tempat itu. Ya, ini penjelasan dari Syekh Utsaimin dalam akidahnya, Syarah Aqidah Thahabiyah. Nah, sifat dari catatan pertama adalah rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat, tinta sudah kering. Tidak ada perubahan, qat'i, ketok palu, selesai. Mati detik ini tanggal sekian, nggak ada perubahan. Itu sifat catatan pertama. Berbeda dengan sifat catatan kedua. Bagaimana sifat catatan kedua? Nah, ada kemungkinan, ada beberapa kemungkinan. Misalnya Allah mengatakan tulis umurnya 60 tahun. Tapi kalau dia rajin menyambung silaturahim, panjangkan menjadi 70 tahun. Gitu. Tulis tahun 2000 dia sakit sebulan. Tapi kalau dia banyak sedekah, jadi seminggu saja atau sehari saja. Tulis begini, kalau begini, banyak sekali. Dan itu firman Allah. Allah berfirman bisautin wa harfin, dengan suara, dengan huruf, dan ditulis oleh malaikat penjaga rahim. Itu untuk satu manusia selama 60 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Zaman Nabi Musa rata-rata 500 tahun, zaman Nabi Nuh rata-rata 1000 tahun, sampai Nabi Adam semuanya ditulis semua. Allah berfirman, itu untuk satu manusia. Bagaimana 1 miliar, 1 triliun? Nah, di sini kita faham firman Allah. Lau kanal bahru midadan li kalimati Rabbi. Seandainya tinta-tinta di lautan, seandainya air lautan itu menjadi tinta, pohon-pohon itu menjadi pena untuk dipakai menulis firman Allah, maka tinta sebanyak air lautan itu habis, firman Allah belum habis. Kenapa? Ya banyak sekali Allah berfirman. Ya.
Taulah kita bahwa firman Allah di sini bukan apa? Bukan Al-Quran. Bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran selesai ditulis dengan tinta yang sedikit, cuma 30 juz, cuma 114 surat. Ya, ini firman Allah untuk satu orang saja. Kalau kita membutuhkan berapa bulan itu, dari mulai lahir, bangun tidur, sampai tidur lagi, bangun lagi, terus semuanya ada catatan. Bahkan dalam tidurnya itu si fulan bergerak berapa kali, ada di tulisannya. Ya. Dan yang kedua ini beberapa kemungkinan. Ya. Inilah yang saya maksud, kita boleh bersikap, bahkan harus bersikap. Apa misalnya? Jika antum ingin panjang umur, maka silaturahmi. Kan udah dijanjikan. Dan itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyasil rahimah." Sambunglah silaturahim kalau kalian ingin panjang umur. Kenapa enggak kita pakai? Kita malas silaturahim. Kita tidak kunjungi kakek kita, keponakan kita, sepupu kita. Kita ingin panjang umur nih. Malah capek-capek olahraga, makan bergizi. Tentu itu boleh. Ya, tapi janji Allah enggak ada. Janji dokter paling ya. Sehat. Kalau sehat kan jadi panjang umur. Ya. Janji Allah nggak ada. Ya boleh saja olahraga, makan bergizi, makan teratur dan seterusnya. Silakan, bagus. Tapi kenapa janji Allah tidak kita raih? Ini Allah berjanji. Siapa yang ingin panjang umur, sambung silaturahim. Ya. Termasuk yang ingin diluaskan rezekinya, silaturahim. Kita datangi keluarga kita yang masih ada hubungan darah. Kalau butuh bantuan kita bantu, butuh pertolongan kita tolong. Gitu ya. Ini tulisan. Ya. Yang pertama tadi apa? Rukun takdir. Ya, tulisan. Yang kedua? Oh, yang kedua belum ya. Apa kira-kira yang kedua? Nggak tahu yang kedua? Al-Masyiah. Yang pertama Al-Kitabah, tulisan. Yang kedua Al-Masyiah. Apa arti Al-Masyiah? Masya Allah. Kehendak. Sya'a yasha'u masyiatan, masdar mim, kehendak. Jadi takdir ini semua kehendak Allah. Maka kalau antum bertanya, iblis tidak mau sujud kepada Adam, kehendak Allah bukan? Tentu. Ya. Keren di Masjidil Haram jatuh menimpa orang-orang yang sedang sholat, meninggal banyak, kehendak Allah bukan? Kehendak Allah. Fir'aun tidak beriman kepada Nabi Musa. Abu Jahal, Abu Lahab tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kehendak Allah bukan? Iya. Abu Sufyan yang tadinya musuh bebuyutan Nabi, akhirnya beriman, menjadi sahabat yang baik. Termasuk Amr bin As, Khalid bin Walid, bahkan Umar bin Khattab. Apakah ini kehendak Allah? Kehendak Allah. Tidak ada kejadian yang keluar dari kehendak Allah. Ya. Timbul pertanyaan. Berarti Allah menghendaki keburukan? Allah menghendaki iblis tidak mau sujud kepada Adam. Ini kan buruk. Allah menghendaki orang-orang tertentu masuk neraka. Ini kan buruk.
Allah menghendaki si fulan berzina, si A minum khamar, si B berjudi, si C membunuh. Bukankah ini keburukan? Apa kehendak Allah? Para ulama membagi kehendak Allah menjadi dua. Kehendak apa dan kehendak apa? Kehendak apa dan kehendak apa? Yang pertama kehendak kauniyah. Kehendak kauniyah, kehendak Allah yang pasti terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Bisa baik, bisa buruk, bisa halal, bisa haram, bisa hak, bisa batil. Pasti terjadi. Itulah kehendak kauniyah. Iblis tidak mau sujud kepada Adam. Fir'aun tidak mau beriman kepada Musa, akhirnya tenggelam di Laut Merah. Abu Jahal, Abu Lahab mati dalam keadaan kufur. Ini kehendak kauniyah. Kehendak Allah yang pasti terjadi. Tidak mungkin tidak. Bisa baik, bisa buruk. Yang kedua, kehendak syar'iyah. Kehendak syar'iyah. Apa kehendak syar'iyah? Kehendak Allah yang pasti baik. Tidak mungkin buruk. Nah, tentang kehendak syariah, tentu Allah tidak menghendaki manusia ini kafir. Allah menghendaki manusia ini semuanya beriman. Tapi tidak terjadi kan? Allah menghendaki kaum muslimin sholat. Allah menghendaki orang-orang yang sholat sesuai sunnah Nabi. Apakah terjadi semua? Tidak. Bisa terjadi, bisa tidak. Ini kehendak syar'iyah. Ini semua berdasarkan dalil. Sebab kalau tidak ada pembagian seperti ini, kita akan kebingungan. Karena ada ayat mengatakan semuanya kehendak Allah. Ada ayat mengatakan Allah tidak menghendaki kekufuran. Allah tidak menghendaki maksiat. Gitu. Lalu gimana mengkompromikannya? Nah, maka para ulama berhasil mengkompromikan dalil-dalil yang seolah bertentangan. Maka para ulama membagi kehendak Allah, ada yang kauniyah, ada yang syar'iyah. Sama dengan hidayah. Kalau kita tidak membaca penjelasan para ulama, kita akan bingung membaca dua ayat. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Yang bisa memberikan hidayah siapa? Allah, Allah, kata Allah. Itu ayat. Ayat lain, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wahai Muhammad, engkau memberikan hidayah menuju jalan yang lurus. Apa enggak bingung ini? Ya, satu ayat mengatakan Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah. Yang bisa memberikan hidayah aku. Ayat lain, engkau bisa memberikan hidayah menuju jalan yang lurus. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Apa enggak bingung? Dua-duanya ayat. Nah, disinilah para ulama tampil untuk mengkompromikan. Di sini hidayah, hadayahdi. Failnya sama lagi, anta. Wa innaka latahdi. Ya. Nah, disinilah para ulama menjawab dengan mengatakan bahwa hidayah ada dua. Apa dan apa? Ada hidayatul taufik, ada hidayatul bayan. Kalau hidayatul taufik hanya Allah yang punya. Tadinya kafir, membenci Nabi, sekarang masuk Islam. Seperti Abu Sufyan, Muawiyah, Amr bin As. Dapat apa? Hidayatul taufik. Sanggupkah Nabi merubah si kafir menjadi mukmin? Tidak bisa. Allah yang bisa. Itulah hidayatul taufik. Dulu tukang mabuk, penjudi, pelacur, sekarang rajin sholat, mengenal sunnah. Dapat apa dia? Hidayatul taufik. Siapa yang memberi? Allah Rabbul Alamin.
hidayatul taufik. Ada satu lagi hidayatul bayan. Apa bayan? Keterangan nih, cara sholat yang benar begini nih, cara manasik haji yang benar begini, cara mencium hajar aswad yang benar begini. Sambil sambil apa? Mencium hajar aswad harus sambil, nggak tahu antum masuk ke masjid Al-Haram, begitu masuk langsung ke hajar aswad, cium, habis cium langsung keluar, pulang, balik lagi ke hotel. Dapat pahala apa dapat dosa? Dosa. Ini hidayatul bayan. Mencium hajar aswad itu harus sambil tawaf. Di sela-sela tawaf muter, kan pasti ngelewatin hajar aswad, cium. Kalau nggak bisa cium karena berdesakan, maka sentuh pakai tangannya dicium. Atau kalau terlalu jauh bisa pakai tongkat atau apa, atau kertas atau apa, cium. Nggak bisa nyentuh, masih ada satu lagi, isyarat dengan tangan. Dicium apa tidak? Tidak, ya, bukan begini. Nggak ada gitu kan? Hajar aswad dikira siapa begini? Ini hidayatul bayan. Ini milik Nabi SAW. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Kata Allah, engkau bisa memberikan hidayah menuju jalan yang lurus. Ini jalan yang lurus. Mencium hajar aswad begini, tawaf begini, sa'i begini, kapan ke Mina, kapan ke Musdalifah dan seterusnya. Itu hidayatul bayan. Ada pada Rasulullah SAW. Bukan hidayatul taufik. Kalau hidayatul taufik yang punya Allah berikan siapapun yang Allah kehendaki. Yang dapat pasti baik, yang nggak dapat pasti buruk. Adapun hidayatul bayan boleh ambil boleh tidak, terserah kita masing-masing. Ini cara sifat sholat Nabi. Mau ambil silahkan, nggak terserah. Ya. Satu lagi, apa? Tulisan kehendak. Ada berapa tadi? 4. Tulisan kehendak. Udah 3 kan? Oh, baru 2. Tulisan kehendak. Yang nomor 3, ciptaan. Jadi takdir itu ciptaan Allah. Allah yang menciptakan. Tadi ayatnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian sekaligus menciptakan perbuatan-perbuatan kalian. Berarti takdir ini perbuatan Allah. Kalau Qadariyah tidak. Qadariyah termasuk Mu'tazilah, takdir ini ciptaan kita, bukan ciptaan Allah. Ya. Kalau ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa takdir ini ciptaan Allah. Allah yang menciptakan takdir. Jadi selesai. Ya. Dan kehidupan di muka bumi ini tidak liar. Kalau orang Qadariyah, Ma'bad al-Juhani tadi liar. Di si fulan ini nanti akan bagaimana liar, nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngatur. Hidup ini nggak ada yang ngatur. Mirip-mirip sebagian kaum muslimin hari ini. Seolah hidup ini nggak ada yang ngatur. Kalau kan gaji saya 2 juta nih, kalau anak saya 6 atau 7, makan apa? Nah, seolah dia yang ngatur hidup ini, seolah tidak ada yang mengatur kehidupan ini. Ya, sawah saya di kampung misalnya, sawah saya tinggal 1 hektar. Kalau anak saya 2 kan tinggal motong setengah hektar, lumayan. Hidup dengan setengah hektar lumayan lah.
Tapi kalau anak saya 6 dibagi 6, ya, 1/6 hektar bisa apa? Nah, lihat, ini seolah hidup ini tidak ada yang ngatur, ya. Nah, maka wajib kita hilangkan pikiran-pikiran hidup ini yang ada yang ngatur. Jangan sampai kita kalah dengan orang-orang kafir yang tidak takut punya anak banyak. Kita malah takut punya anak banyak, ya. Nah, itulah ciptaan. Yang terakhir, yang keempat, al-ilmu. Ilmu Allah diketahui oleh Allah. Jadi semua sudah Allah ketahui, sudah ada di tangan Allah. Selain dicatat, diciptakan, dan itu kehendak Allah. Satu lagi, diketahui. Nah, tentang diketahui ini orang awam yang bodoh pun tahu, bahkan orang-orang kafir. Orang-orang kafir nggak pernah ngaji sama sekali, mereka akan mengatakan Tuhan Maha Tahu. Insya Allah. Oleh karena itu, para ulama untuk mengkafirkan Mu'tazilah atau Gulatul Qadariyah itu pertanyaan terakhir. Ketika mereka masih mengatakan enggak ditulis, itu bukan ciptaan Allah, takdir itu. Nah, pertanyaan terakhir, Allah sudah tahu apa belum? Itu. Besok apa yang akan engkau alami, apa yang akan engkau lakukan, dan akhirnya engkau masuk surga atau neraka, Allah sudah tahu apa belum? Kalau jawabnya sudah tahu, belum dikafirkan. Tapi kalau jawabnya belum tahu, Allah belum tahu, akhirnya saya masuk surga atau neraka, Allah belum tahu, dikafirkan. Kenapa? Karena ini keterlaluan, orang awam saja tahu. Orang awam yang tidak ngaji, bahkan orang kafir, mereka sepakat mengatakan Tuhan Maha Tahu. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Tuhan. Bagaimana? Ada orang ngaji, membahas Al-Quran dan Sunnah, tokoh-tokoh Islam, lalu bilang Allah belum tahu kalau akhirnya saya masuk surga atau neraka. Maka ini dikafirkan. Wallahu a'lam. Iya, itu saja. Kita lanjutkan dengan soal jawab. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita mengikuti firasat orang soleh atau firasat seorang ibu? Salah satunya contoh, nak jangan pergi hari ini karena perasaan ibu tidak enak. Boleh. Perkara ibu tidak enak dan seterusnya urusan beliau. Urusan kita taat pada beliau. Ya kan? Nah, terserah beliau. Barangkali alasannya kurang syar'i. Misalnya ibu tidak mengizinkan kita ngaji hari itu. Ngaji kan taklim sunnah luar biasa. Tapi ibu melarang. Jangan nak, hari ini jangan ngaji dulu ya, temenin ibu. Maka kita temani ibu kita. Ketaatan kita kepada ibu kita, ya, walaupun ngaji syar'i, ya, tidak minta izin nggak masalah saya kira kan, apalagi sudah keluarga sendiri, ya, nggak masalah. Wallahu a'lam. Jika sudah ditakdirkan masuk neraka sejak belum lahir ke dunia, kemudian ketika dia hidup di dunia berbuat baik, apakah dia tetap akan masuk neraka sejak dunia? Fa kullukum muyassarun. Setiap kalian dimudahkan. Orang yang akan masuk surga maka dimudahkan beramal dengan amalan ahli surga. Bawa ke masjid enteng, sholat berjamaah ringan,
sedekah ringan, itu berarti dimudahkan. Jika itu ada pada diri antum, antum patut berharap. Mudah-mudahan kita termasuk yang dikehendaki baik. Kalau kita dikehendaki masuk neraka, kita akan dimudahkan beramal dengan amalan ahli neraka. Mau main judi menang terus, korupsi nggak ada yang tahu, ya kan? Selingkuh nggak ada yang tahu, ya. Dimudahkan menuju neraka. Kalau itu ada pada diri antum, wajib menghentikan, wajib bertaubat, jangan senang, ya. Maka jika kita dimudahkan melakukan amalan-amalan penghuni surga, maka kita berharap. Kalau akhirnya masuk neraka juga, berarti su'ul khatimah. Misalnya di akhir hayatnya dia masuk Kristen, di akhir hayatnya dia ikut aliran sesat, di akhir hayatnya dia murtad, dimudahkan menuju neraka. Bukan dia sholat, dia puasa, dia mengikuti sunnah, dia bertauhid, tapi Allah telah tulis masuk neraka, ya masuk neraka. Bukan begitu. Ya, fakullukum muyassarun. Setiap kalian dimudahkan, apakah menuju surga atau menuju neraka. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan semua takdir datang dari Allah, baik takdir baik ataupun takdir buruk. Bagaimana dengan hadis yang berbunyi usaha mendekati takdir? Usaha mendekati takdir. Apakah dengan usaha usaha itu mungkin bisa berubah takdir? Apakah dengan usaha manusia takdir itu bisa berubah? Sekarang begini, usaha kita itu bagian dari takdir apa bukan? Usaha kita itu sendiri takdir. Semuanya tidak ada yang bukan takdir. Kita usaha takdir, kita nggak usaha takdir juga. Seperti waktu itu kita contohkan, ya kan? Ada mahasiswa sampai semester 5 nilainya jelek semua karena nggak pernah belajar, nggak pernah ngapalin, main mulu. Takdir bukan? Takdir. Nggak ada yang nggak takdir. Nah, si mahasiswa ini mau merubah takdirnya. Mulai semester 6 dia belajar, dia ngapalin, dia nggak pernah main, dia terus belajar. Akhirnya nilainya baik A semua. Takdir bukan? Takdir. Jadi merubah takdir itu dengan apa? Dengan takdir pula. Usahakan takdir. Mudah kan? Mudah sekali. Memahami takdir sesuai apa yang disabdakan oleh Nabi mudah sekali. Ya, nggak usah berpikir yang rahasia tulisan Allah. Pokoknya kalau pengen sembuh, ya berobat. Kalau pengen sehat, ya olahraga. Kalau pengen nilainya bagus, ya belajar. Mudah kan? Mudah. Ya, jangan dipersulit. Wallahu a'lam. Jika seseorang bunuh diri, apakah dia mati mendahului takdir? Tidak ada. Tidak ada yang mendahului takdir dan tidak akan pernah sanggup. Berarti dia ketika di lauh mahfuz itu atau dia sebelum lahir sudah ditulis bahwa dia akan mati bunuh diri. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Nggak ada yang keluar dari takdir. Jangankan bunuh diri atau tidak. Tadi kan menggerakkan tangan, jatuhnya sehelai daun yang tidak ada hubungannya dengan hak dan batil, halal dan haram, semuanya sudah ditulis. Semuanya sudah ditakdirkan. Ya nggak jauh-jauh Fir'aun. Apakah Allah belum mentakdirkan kalau Fir'aun akhirnya tenggelam di Laut Merah dan tidak mau beriman pada Nabi Musa, iblis tidak mau sujud kepada Adam? Semuanya sudah ditulis, sudah ditakdirkan oleh Allah Rabbul Alamin. Ya, tidak ada yang keluar dari takdir. Semuanya berjalan mengikuti takdir.
Masih ada? Ada hadis yang mengatakan bahwa setiap anak lahir dalam keadaan Islam. Apakah Fir'aun itu juga Islam? Ketika lahir ya, saya kira bukan Islam, fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah manusia kosong, tidak punya akidah, tidak punya tauhid, tidak punya apa-apa, kosong, tidak punya dosa, tidak ada syubhat masuk, tidak ada ilmu, kosong fitrah. Nah, nanti akan tumbuh dewasa sesuai dengan fitrah. Lalu bagaimana dia akhirnya? Tergantung orang tuanya. Orang tuanya yang bikin dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi, gitu. Bukan berarti kalau dibiarkan saja akan baik menjadi bertauhid, tidak. Ambil contoh orang lahir dan dibiarkan, diajarin Islam enggak, diajarin Yahudi enggak, diajarin Buddha enggak, Kristen enggak, dibiarkan saja. Akhirnya jadi baik apa jadi sesat? Jadi apa? Enggak diajarkan Islam enggak, Yahudi enggak, udah dibiarkan gitu saja. Misalnya hidup di hutan misalnya, atau hidup di negara-negara kafir yang enggak kenal agama, jadinya apa? Jadi sesat. Jadi sesat, ya. Enggak tahu Allah itu siapa, Allah itu ada di mana, apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang disukai oleh Allah, apa yang dibenci oleh Allah, dia enggak tahu. Apa enggak sesat? Ya. Tidak tahu tentang Allah, sesat-sesatnya. Oleh karena itu dikatakan wa wajadaka dhallan fahada. Allah menemukan engkau, mendapati engkau, melihat engkau. Engkau siapa? Engkau siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dhallan, dhal, apa dhal? Apa dhal? Ya dhal. Kita semua tahu dhal, sesat. Ya gimana nggak sesat? Allah itu ada di mana? Rasulullah waktu itu belum tahu. Apa yang disukai oleh Allah? Rasulullah nggak tahu. Apa yang dibenci oleh Allah? Surga itu apa? Neraka itu apa? Beliau nggak tahu. Apa kalau nggak dol? Apa bedanya beliau dengan Abu Jahal, Abu Lahab? Sebelum beliau diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, sama-sama nggak tahu tentang Allah, tentang surga, tentang neraka. Beliau menjadi berilmu, beliau menjadi nabi setelah diberi hidayah oleh Allah, diberikan wahyu oleh Allah. Ya, kalau tidak maka beliau dhal, sebagaimana ayat tadi. Wa wajadaka dhallan fahada. Allah memberikan hidayah. Mohon saya Ustaz, apakah dari Sahih yaitu mulai tanggal 1 dan 9 Dzulhijjah kita memperbanyak puasa sunnah, zikir, takbir. Kemudian yang kedua mengenai orang yang berkurban tidak memotong kuku dan rambutnya sudah tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Dan yang terakhir, apa hukumnya menjual kulit kambing atau hewan kurban? Tentang zikir, tahmid, tahlil, puasa, sholat, dan seterusnya, ini luar biasa sekarang ini. Tidak ada amal kebaikan sebaik hari-hari sekarang ini. Bahkan para ulama mengatakan bulan Ramadan kalah, ya, kecuali malamnya. Ada khilaf mana yang lebih baik sekarang ini, siangnya atau malamnya 10 hari terakhir, karena di sana ada malam Lailatul Qadar. Sebagian ulama berpendapat tetap lebih baik hari ini, karena Nabi ditanya, ya Rasulullah, bagaimana dibanding dengan orang yang berjihad fisabilillah? Nabi menjawab, iya, walaupun jihad fisabilillah, lebih baik amal-amal sekarang ini, tanggal 1 sampai tanggal 10. Kecuali orang yang berjihad membawa hartanya, nyawanya, dan dua-duanya tidak pulang lagi, ya, gugur di medan jihad. Maka
amalan apapun yang baik akan dilipat gandakan hari ini. Ketika mendengar amal kebaikan, maka pikiran kita melayang kemana? Kemana kira-kira? Sholat 5 waktu dengan berjamaah, ya, berbakti kepada orang tua, bertauhid, gitu. Nah, banyak dari kita, pikiran kita kemana? Sholat tahajud, sholat duha, itu tentu nomor sekian dibanding dengan sholat 5 waktu. Ya, karena itu yang terbesar. Nah, setelah itu kita lakukan, ditambahlah sholat duha, sholat tahajud, puasa, itu. Adapun puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 secara khusus, maka ini butuh dalil. Ya, kalau ada tentu kita sami'na wa ta'na. Kalau tidak ada, karena hukum asal puasa kan haram, hukum asal ibadah haram, ya kan? Kecuali yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hari Arafah tanggal 9 jelas, yukaffiru sanatan madiyatan, bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Kemudian tentang menjual kulit hewan kurban, ini jelas haram. Bahkan terancam kurbannya tidak sah. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sahih riwayat Imam Muslim, man ba'a jilda udhiyatin, barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, kambing, sapi, fala udhiyata lahu, maka tidak ada kurban baginya. Apa artinya? Tidak sah. Tidak sah. Oleh karena itu, seluruh upah potong, nyacak, dan seterusnya harus dari uang. Uang yang dimiliki oleh yang punya kambing itu. Tidak boleh kulitnya, kepalanya, tidak boleh dijadikan upah. Seluruhnya untuk fakir miskin, atau yang 3 itu. Makanlah, sedekahkanlah, satu lagi, hadiahkanlah. Makanlah dengan bahasa simpanlah. Maka sunnah bagi kita ikut memakan, mengambil pahanya misalnya, atau hatinya, ini sunnah. Bukan sekedar senang-senang, ini sunnah. Ya, maka kurban di tempat jauh-jauh, kita kehilangan sunnah ini. Menyaksikan hewan kita dipotong, mengalirnya darah, apalagi menuntun kambing kita, ini bagian dari sunnah. Syiar Idul Adha. Kalau kita transfer saja ke daerah misalnya, syiar itu nggak ada di kita. Sah, tentu sah. Ya, jadi tidak boleh. Bagaimana panitia? Jelas, panitia itu wakil dari yang kurban. Ketika saya menyembelih kambing, lalu ada yang nyacak-nyacak, saya kasih upah berupa kulit, haram. Bagaimana kalau saya titipkan ke panitia di masjid? Ya, dia wakil dari saya. Saya tidak boleh menjual kulit, panitia juga tidak boleh. Maka kulit berikan kepada fakir miskin. Saya kira fakir miskin senang dikasih kulit. Ya, maka yang ngulitin jangan sembarangan, ya. Nah, kalau yang menjual itu fakir miskin, boleh apa tidak? Tentu boleh. Jangankan kulit, daging boleh. Saya fakir miskin, dapat daging sekilo dari masjid, saya kurang suka daging kambing, saya bawa ke pasar, saya jual, boleh apa tidak? Boleh. Yang tidak boleh, yang berkurban. Ya. Kemudian memotong kuku, memotong rambut, kumis, jenggot, semua rambut bulu yang ada di badan, tidak boleh. Sampai kapan? Sampai hewan kita disembelih. Sembelih tanggal 10 jam 11, ya, detik itu kita boleh. Kalau sembelihnya tanggal 13, ya tanggal 13 kita baru boleh memotong rambut. Habis ya? Iya, kita siap-siap sholat duhur. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.